Ya, hai, assalamualaikum Pisces. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Pisces. Ini khusus tentang hubungan asmara yang saya tarik energinya dia ke Pisces ya. Akankah dia berkomitmen gitu dalam hubungan asmara gitu? Akan tetapi kalau untuk kalian yang tidak berproses dalam hubungan asmara atau tidak fokus ke hubungan asmara dan kalian fokus di karir keuangan, bisnis, usaha atau segi yang lainnya, nanti komitmen di sini kalian sesuaikan aja penampatannya gitu ya. Itu dan akan saya berikan juga untuk saran solusi nantinya kalau kalian menghadapi permasalahan mungkin dari energi readingan ini atau mungkin dari segi yang lainnya kalian bisa sesuaikan di sini dan ini saran solusi khusus untuk si Piscesnya gitu ya itu. Oke. Ini general ya dan untuk umum kalau kalian ingin personal reading hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya kan ya. Kalau di sini kan secara general, jadi untuk umum ada yang resonate dan ada yang tidak begitu ya, itu. Ini saya pakai kartu baru ya, barangkali nanti ada penjelasan yang mungkin agak belibet gitu ya, itu mohon dimaklumi karena saya juga lagi berproses untuk adaptasi dengan kartu-kartu baru di sini gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja untuk energinya si dia yang saya tarik ke Pisces. Di sini ada the bird ya, burung di sini. Di komunikasi kalian ya, di sini nggak cuman di hubungan kalian itu nggak cuman kalian sama dia, nggak cuman Pisces sama dianya ini di hubungan asmara di sini gitu. Tetapi di komunikasi ini ada yang ikut campur gitu ya, ada yang ikut campur tentang permasalahan yang kalian hadapi di hubungan asmara gitu, atau ada seseorang yang ikut campur dalam hubungan kalian gitu ya, mungkin ada yang memberikan masukan-masukan negatif ke hubungan kalian gitu ya, atau mungkin ada kata-kata dari luar, mungkin entah dari keluarga besar atau dari teman atau dari orang-orang lain yang mungkin tidak kenal dengan kalian gitu ya, di sosmed mungkin kan kadang misalkan kalian posting tentang hubungan dengan kalian gitu ya, kemudian ada yang komen yang negatif-negatif mungkin ya, itu kayak ada pengaruhnya untuk si dianya ke dalam hubungan dengan si Piscesnya gitu. Yang pasti di sini kayak ada yang nimbrung nih di hubungan kalian gitu ya, itu kayak ada yang mencampuri lah ya, mencampuri urusan hubungan kalian gitu, padahal di hubungan kalian ini sebenarnya baik-baik saja, nggak ada permasalahan sebenarnya, karena kalian di sini ada sama-sama saling cinta, memberikan energi ketulusan cinta juga ya dari dia ke Piscesnya dan Piscesnya juga sama, karena di sini juga ada kartu love-nya ya. Jadi kalian ini sama-sama saling cinta, saling sayang di hubungan dengan dia gitu. Cuman istilahnya di sini untuk permasalahannya itu malah justru dari luar gitu ya, dari luar seseorang, bukan hanya satu sih, dari luar yang bukan hubungan kalian sendiri gitu ya, seperti itu sih. Jadi permasalahan-permasalahan justru timbul dari orang-orang yang ada di luar hubungan kalian gitu ya, itu. Dan ini permasalahan ini tentang hal komunikasi sih, seperti itu ya. Istilahnya mungkin ada yang mempengaruhi hubungan kalian agar mungkin pecah atau tidak bersatu atau apapun itu, yang pasti ada seseorang atau ada banyak orang yang ikut campur dalam hubungan kalian di sini gitu ya. Itu. Cuman di sini kalau dari energinya dia itu permasalahannya, cuma kalau dari energinya dia karena dia cinta dengan tulus ke Pisces gitu ya, itu kalian sama-sama saling cinta ya, ini otomatis kayak suatu ujian aja gitu ya, suatu ujian atau suatu
permasalahan yang harus dihadapi gitu. Dan di sini dengan cinta ini kalian memberikan kontrak atau perjanjian secara tertulis, mungkin hitam di atas putih gitu ya. Itu dan yang pasti ada kontrak layak apapun itu bentuknya gitu di hubungan asmara kalian di sini. Dan di sini kalau misalkan di komunikasi ya kalian LDR misalkan mungkin lewat chat atau email atau yang lainnya yang tertulis mungkin ya itu. Jadi sudah ada komitmen, ada juga yang sudah ada komitmen di sini, cuman komitmen mungkin baru sekedar ucapan, mungkin baru sekedar dari hati, atau mungkin dari baru sekedar chat atau email gitu ya untuk kalian di komitmen ini. Tapi juga ada juga yang mungkin komitmen ini sudah ada hitam di atas putih gitu. Sudah ada di kalian gitu ya. Mungkin ada yang kayak nikah siri dulu, mungkin seperti itu ya, kayak nikah siri dulu, kemudian baru nanti ke depannya akan memberikan secara real, yaitu pernikahan, bisa pernikahan secara resmi, bisa juga seperti itu ya. Kalian sesuaikan di sini. Cuman di sini menunggu waktu yang tepat karena di sini ada timing ya. Itu yang tadi juga ada paper ya, kontrak tersebut gitu. Cuman di sini juga waktunya dari dia yang diberikan ke Pisces-nya mungkin yang belum tepat untuk saat ini gitu ya. Itu karena dia lagi melewati proses menyaring ya. Proses menyaring, mengamati dari dari komunikasi yang dari luar selain Pisces-nya gitu ya. Itu dari komunikasi yang masuk ke dianya tentang hubungan kalian gitu ya. Itu lagi menyaring, mengamati di situ, dan nanti kalau dia sudah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk hubungan kalian, akan ada waktunya untuk dia memberikan komitmen di sini ya. Memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi, yaitu pernikahan, atau memberikan secara realitas menikah gitu ya. Karena di sini juga ada gambar ring ya, cincin. Jadi di sini lebih ke saat ini proses dia lagi menyaring dari komunikasi dari luar sih ya gitu, tentang hubungan kalian. Dan akankah dia berkomitmen ke Pisces-nya? Iya, dia akan berkomitmen, cuman menunggu waktu yang tepat gitu ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini ada Temperance. Ya. Temperance di sini untuk si dianya mungkin agak ada kemarahan kali ya. Ada kemarahan tentang permasalahan-permasalahan yang dia hadapi sendiri mungkin ya, dari orang-orang yang memberikan masukan atau memberikan energi-energi negatif mungkin, atau istilahnya yang ikut campur dalam hubungan kalian gitu ya. Dia ada amarah di situ, tetapi dia berusaha untuk tenang, untuk bersabar, untuk tenang menjalani kehidupan dia dengan memberikan energi keindahan aja untuk diri sendiri. Ini ada pelangi ya, dan ada sinar, dan dia lagi mencari jalan keluarnya untuk permasalahan yang dia hadapi gitu. Dan di sini ada The Star, dia menginginkan adanya keajaiban ke depan gitu. Keberuntungan ke depan, baik di hubungan asmara atau segi yang lainnya ya. Dia menginginkan itu, dan dia lagi menenangkan diri untuk gimana caranya mendapatkan keberuntungan tersebut gitu ya. Itu. Dan di sini ada Six of Wands. Ini belum bisa terrealisasi di dianya ya, rencana-rencana, banyak rencana yang ada di dia, tetapi satu persatu dia realisasikan gitu ya. Cuman di sini kalau saya lihatnya belum bisa sepenuhnya terrealisasi di sini, karena dianya saat ini lagi Nine of Swords juga, lagi overthinking juga gitu, lagi banyak pikiran yang dia pikirkan gitu ya. Itu lagi ya menyaring komunikasi, banyak komunikasi yang muncul di dianya, entah dari karir, keuangan, bisnis, usaha, atau hubungan gitu ya. Itu
banyak yang dia pikirkan harus seperti apa jalan keluarnya lah, itu dia overthinking di sini. Dan kemudian ada Age of Wands, dia meskipun overthinking tetapi dia ingin benar-benar merealisasikan satu rencana yang pertama atau satu rencana baru yang dia ingin realisasikan di sini menjadi kenyataan gitu ya, yaitu tentang komunikasi. Di sini ada King of Swords, tentang komunikasi yang harus dia fokuskan, yang sebisa mungkin dia fokuskan untuk komunikasi satu hal ini agar bisa berhasil. Satu dulu planningnya gitu ya, itu. Dan dia berusaha untuk memberikan komunikasi di sini seperti itu, kefokusan ya, bukan overthinkingnya tapi kefokusan dia gitu. Mungkin di hubungan asmara benar-benar fokus akan memberikan kenyataan menikah atau komitmen serius untuk pernikahan, atau di segi yang lain ini yang dia butuhkan untuk mendapatkan keberuntungan tersebut gitu ya. Itu jadi benar-benar dia berpikir secara logis untuk mengkomunikasikan semuanya gitu. Itu sih. Dan kalau saya lihatnya dianya ini untuk saat ini lebih ke logika yang dia mainkan untuk semua proses gitu ya. Itu istilahnya untuk perasaan mungkin nggak terlalu dia fokuskan, tetapi dari logikanya, dari logisnya gitu, dari pemikirannya yang dia benar-benar ingin fokus di situ. Mungkin di komunikasi ini yang membutuhkan kejelian dia, kecerdikan, kecerdasan dia seperti itu ya dalam mengambil keputusan itu. Itu sih. Dan kalau saya lihatnya dia orang yang cerdas juga sih, orang yang cerdas, orang yang pintar berkomunikasi di sini ya kalau saya lihatnya gitu. Itu. Dan dia lagi menggunakan kemampuan itu untuk mengambil suatu langkah ke depan gitu ya. Itu untuk energinya dia. Itu ini kalian sesuaikan aja di hubungan asmara atau di segi yang lain ya, seperti itu. Dan kemudian di sini untuk saran solusi ada Sisterhood of the Rose. Ini saudara ya, saudara yang layaknya bunga mawar gitu. Gini, kayak saudara kembar gitu ya. Itu. Jadi istilahnya kayak bunga mawar juga gitu. Bunga mawar itu kan kalau ingin bunganya atau kelopak bunganya berubah menjadi mekar kan pelan ya, pelan satu demi satu gitu kan, pada akhirnya membuka semua dan jadi indah gitu kan. Itu. Jadi untuk di kalian Pisces, karena ini saran solusi untuk Pisces ya, atau mungkin untuk kalian yang mengikuti readingan ini yang mempunyai hubungan dengan Pisces, bisa ini kalian gunakan saran solusi ini untuk permasalahan kalian yang lain, atau mungkin dari segi energi di sini bisa juga ya kalian sesuaikan di sini untuk saran solusinya. Dengan Sisterhood of the Rose di sini, of the Rose ya di sini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bunga mawar itu mekarnya pelan-pelan gitu ya, nggak harus langsung keseluruhan mekar gitu kan, enggak ya. Otomatis proses di sini juga Pisces juga menjalaninya juga istilahnya pelan tapi pasti, memberikan energi keindahan kan gitu ya. Untuk mawar membuka itu kan jadi indah, harum, warnanya juga bagus kan gitu, seperti itu. Dan di sini kayak kalian ini mungkin kayak cermin kali ya, seperti itu. Jadi karena di sini kayak saudara kembar ya, mungkin hubungan kalian ini juga twin flame gitu ya. Itu. Jadi ya apa yang dia Piscesnya merasakan juga gitu, kayak chemistry modelnya seperti itu gitu ya. Itu. Dan ini kalian lewati dengan pelan tapi pasti gitu, nggak harus langsung mendadak langsung jadi kan, nggak gitu. Dan di sini otomatis prosesnya mungkin agak lama, agak lamban, tetapi pada akhirnya indah gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada beauty
and devotion. Kecantikan, ketampanan ya. Kalau kalian perempuannya cantik, laki-laki tampan gitu ya, cantik, manis, tampan, ganteng gitu ya. Itu and devotion, kesetiaan. Jadi kalian ini cantik di luar dan cantik di dalam gitu. Cantik dari luar dan cantik dari dalam gitu ya. Devotion itu kecantikan dari dalam karena kesetiaan. Dan beauty itu kecantikan dari luar, dari fisik kalian gitu ya. Itu kalau saya lihatnya Piscesnya mempunyai hal tersebut gitu ya, mempunyai kelebihan itu. Dan di sini juga ada prestige, si Piscesnya spiritualitas tinggi, religius juga gitu ya. Itu feeling, insting, intuisinya juga kuat gitu ya. Di sini maka gunakan itu untuk melewati proses kehidupan kalian gitu. Dan di sini juga ada teacher. Mungkin si Piscesnya juga pinter memberikan manfaat untuk orang lain ya, entah itu solusi, entah itu kebahagiaan, entah itu bantuan atau apapun itu gitu ya. Di sini untuk si Piscesnya pinter untuk memberikan itu. Dan diharapkan dengan saran ini lebih kegunakan kelebihan-kelebihan kalian Pisces ya untuk hal tersebut. Mungkin membantu dianya keluar dari permasalahan dia, bisa juga ya. Itu jadi lebih ke dengan insting, intuisi, feeling kalian yang kuat, kalian gunakan itu semua gitu. Dan kemudian di sini juga ada mistik. Mistik di sini. Untuk mistik di sini kalau saya lihatnya, misalkan kalian ini berada di di hubungan yang mungkin ada di hubungan kalian yang memakai mistik ya, seperti itu. Entah ini dari dia yang diberikan ke Piscesnya, yang dia berikan gitu ya. Mungkin di segi hubungan asmara atau di segi yang lain gitu. Kalau ini resonate ya, kadang dengan kartu mistik ini nggak semua resonate, hanya 1-2 orang yang melewati ini gitu kan ya. Itu karena juga kepercayaan, juga ada yang percaya, ada yang enggak untuk mistikan gitu ya. Itu jadi mungkin ada di antara kalian, nggak semuanya resonate dengan mistik, tetapi mungkin ada di antara kalian yang menggunakan energi itu gitu ya. Itu jadi di sini karena ini ada di saran solusinya untuk si Piscesnya, hindari energi-energi dari seseorang, entah dari dianya atau dari orang lain yang memberikan energi mistik, energi manipulatif mungkin, energi magic mungkin, seperti itu. Hindari dengan prestis kalian ya, hindari dengan religius kalian, hindari dengan energi kekuatan batin kalian ke Tuhan gitu ya. Banyak berdoa, banyak memohon ampun gitu, banyak meminta petunjuk untuk dijauhkan dari energi tersebut gitu ya. Dan itu kalian kuatkan sisi spiritualitas kalian gitu untuk bisa menangkal energi-energi mistik tersebut gitu ya. Itu jadi lebih ke hindari energi negatif lah di sini ya, itu. Dan kalau mistik ini misalkan kalian nggak mempercayai mistik, mungkin untuk si Piscesnya yang memberikan, misalkan mungkin kayak memberikan apa ya, memberikan energi yang dengan spiritual itu kan kayak apa ya, kayak karena Pisces itu kan terkenal kalau misalkan spiritualitas tinggi, atau mungkin tentang itu mempunyai kelebihan indigo ya, indera keenam gitu. Jadi gunakan itu gitu untuk menangkal mistik-mistik dari yang lainnya gitulah ya, seperti itu. Jadi istilahnya jangan sampai terkena mistik tersebut gitu untuk si Piscesnya ini, karena ini saran untuk
untuk Piscesnya ya, hindari hal-hal tersebut gitu sih, agar tidak membahayakan Pisces sendiri juga gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada apa namanya, Akasa ya, ada saran solusinya. Ini ada your guidance as divinely guided. Di sini lebih ke pembimbingan. Kalau Pisces ini selalu terbimbing ya, selalu terbimbing dari Tuhan, dari ilahi gitu ya. Dan pembimbingan dari Tuhan, dari ilahi itu untuk membimbing Piscesnya melewati proses kehidupan, sehingga Piscesnya ini apapun permasalahannya bisa diselesaikan dengan sendirinya gitu. Biasanya seperti itu ya energi Pisces gitu. Jadi lebih kuat daripada zodiak yang lain kalau saya lihatnya untuk Piscesnya ya, karena melewati proses kehidupan nggak mudah. Jadi itu justru yang memperkuat diri Pisces ke depannya lebih baik dan lebih baik, seperti itu sih. Jadi di sini lebih ke karena di Piscesnya selalu terbimbing ya, selalu terbimbing dari diri Piscesnya sendiri, dan apalagi ditambah dengan bimbingan dari Tuhan, otomatis akan untuk menyelesaikan permasalahan akan kuat dengan bimbingan-bimbingan tersebut gitu ya. Itu jadi lebih ke fokus ke pembimbingan dari dalam diri lah ya, untuk saran solusinya seperti itu. Untuk melewati proses kehidupan mungkin dengan proses yang saat ini kalian jalani dengan energi di sini, ini membutuhkan pembimbingan diri gitu ya, dan pembimbingan dari Tuhan gitu. Otomatis lebih ke kuatkan energi kalian ke Tuhan dan ke diri sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi semua jawaban itu ada di diri Pisces, dan otomatis harus fokus dulu ke Tuhan kan gitu ya, seperti itu. Dan selalu akan ada pembimbingan. Jadi di sini kalau menghadapi apapun, lihatlah insting, intuisi, feeling Piscesnya gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada kata saran solusinya yes, ya gitu. Dan di sini ada just say yes ya, hanya kata iya gitu. Kalau misalkan si Piscesnya di sini sabar menunggu dia, cinta dia juga gitu ya, dan tahu bahwa dia memberikan energi ke hubungan ini bagus, dan misalkan ada energi nggak baik itu dari luar ya, otomatis di sini untuk Piscesnya bisa bilang iya ke dia gitu ya. Kata-kata iya ini yang kalau memang Piscesnya mengambil jalan keluarnya di sini gitu ya, itu. Yang pasti kalian sudah mengenal dia kan ya. Di sini kalau saya lihatnya kalian sudah benar-benar sudah tahu besar kecilnya energi yang dia berikan ke Pisces gitu ya. Itu. Jadi kalau memang Pisces yakin di sini dengan seseorang ini memberikan komitmen ya, dan Piscesnya bisa menerimanya ya, bilang aja ya gitu, say ya gitu ya, itu sih. Ini kalau di hubungan asmara. Kalau di segi yang lain ya, misalkan komunikasi kalian ingin mendapatkan keberuntungan gitu ya, dan kalian fokus benar-benar itu tujuan bisa kalian dapatkan, ya katakan aja ya gitu ya, nggak usah ragu-ragu gitu, seperti itu. Yes ya. Gimana cara ngomongnya? Iya gitu. Oke. Kemudian di sini ada saran solusinya Lemur ya, ada creating heaven on earth. Di sini ciptakan surga di bumi gitu. Untuk Piscesnya, karena kalian ini banyak kelebihan kalau saya lihatnya ya, apalagi untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu ciptakan kebaikan-kebaikan kalian, keindahan, kebahagiaan, cinta. Itu karena surga itu kan adanya itu gitu ya, keindahan, semua yang baik-baik, yang positif ada di surga kan gitu ya. Ciptakan surga di bumi. Jadi
Piscesnya ini yang bisa memberikan itu gitu, karena ini sarannya untuk Piscesnya ya. Karena mungkin Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan untuk Pisces, memberikan energi kemanfaatan untuk orang banyak, untuk orang lain. Gunakan itu agar bisa tercipta kebahagiaan, kebaikan, keindahan, cinta di muka bumi ini gitu ya. Itu sarannya, saran untuk si Piscesnya gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu, kalau memang mempunyai niatan baik untuk memberikan kemanfaatan untuk banyak orang ya, jalani aja semua gitu. Berikan kebaikan-kebaikan, niat yang baik gitu ya, pasti pembimbingan Tuhan akan selalu ada di Piscesnya gitu kan ya, akan dimudahkan semuanya gitu ya, gitu. Oke, dan kemudian di sini ada dance with life. Ya, bahagia dengan kehidupan. Gini, istilahnya hidup dengan bahagia gitu ya. Berikan energi kehidupan di kalian Pisces dengan kebahagiaan aja. Jangan bersedih-sedih ria gitu ya. Itu karena kebahagiaan itu kan ada di diri sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang memberikan kebahagiaan ke Pisces dan Pisces bisa merasa bahagia, ya itu bahagia kan ada di Piscesnya sendiri gitu kan. Nggak harus dari orang itu juga gitu. Orang atau seseorang yang memberikan kebahagiaan ke Pisces ya, itu sebagai apa ya, sebagai jalannya untuk Pisces berbahagia gitu. Tapi bukan dari dia Pisces bahagia gitu ya. Kebahagiaan kan muncul dari diri sendiri ya. Kita mau bahagia, mau sedih kan munculnya dari diri sendiri juga. Jadi lebih ke istilahnya bahagiakan diri sendiri, entah ada dia atau enggak gitu ya. Itu jadi karena di sini untuk Piscesnya diharapkan untuk bersabar menunggu ya, jadi istilahnya berikan energi kebahagiaan untuk Piscesnya gitu ya, karena dia lagi berproses ke kehidupan dianya sendiri, lagi mengamati, lagi lagi gimana cara mencari jalan keluar kan gitu ya. Untuk Piscesnya dengan kesabaran, berikan kebahagiaan aja untuk diri Pisces gitu. Jangan terlalu jangan memberikan kesedihan-kesedihan lah, karena Pisces itu orangnya kan sensitif. Jadi kalau sedih biasanya akan melo sekali gitu ya. Gitu. Jadi itu jangan gitu ya, diharapkan untuk bahagia aja, karena energi kebahagiaan itu akan memberikan semangat, keoptimisan dan kepositifan, kebaikan ke depan lebih banyak lagi gitu untuk Piscesnya sendiri terutama gitu ya. Kalau Pisces bahagia kan akan bisa memberikan kebahagiaan ke banyak orang juga kan gitu ya, intinya seperti itu sih. Jadi lebih ke berikan energi. Ini ada do something to change your energy ya. Jadi lebih ke apapun itu berikan energi positif, energi bahagia aja gitu. Ya, apapun permasalahannya ya, entah itu rumit, entah itu menyakitkan, mengecewakan, entah itu menyedihkan, nyampe menyayat hati mungkin seperti itu ya. Itu hilangkan aja gitu, move on aja, meskipun nggak mudah untuk move on gitu kan, misalkan kalian ada masalah ya, tetapi dengan energi memberikan kebahagiaan untuk diri Pisces itu nanti akan perlahan tapi pasti muncul kebahagiaan tersendiri gitu di Piscesnya, dan bisa berbagi ke banyak orang dan mungkin ke dianya juga. Kalau Pisces bahagia kan dia juga akan bahagia juga kan gitu ya, seperti itu sih. Dan kalau misalkan kalian lagi saat ini lagi berproses dalam kemeloan, kekecewaan, kesedihan, ke rasa sakitan gitu ya, itu jangan kalian, kalau yang suka mendengarkan musik ya, jangan kalian mendengarkan musik yang melo-melo juga gitu, nanti akan tambah melo gitu ya. Dengarkan musik yang memberikan energi kebahagiaan untuk kalian gitu, energi yang memberikan semangat,
berikan musik yang mendengarkan musik yang memberikan semangat, kebahagiaan, optimis ya. Itu. Jadi istilahnya lebih ke memberikan energi kebahagiaan aja untuk semua gitu ya, untuk diri sendiri Pisces gitu. Itu sih. Jadi itu kalau yang suka musik seperti itu ya, memberikan energi kebahagiaan dari situ. Mungkin yang suka musik dance gitu ya, itu kalian bisa sedikit bergoyang badan gitu ya. Itu kan akan memberikan energi ya sedikit-sedikit gitu kan, ada kebahagiaan ya. Itu. Jadi mungkin dengan cara seperti itu untuk saran solusi kalian menghilangkan rasa-rasa rasa sedih, mungkin rasa melo, atau mungkin kalian menunggu dengan sabar ini nyampe kapan, komitmennya nyampe kapan. Nah itu kan kadang membuat overthinking ya, iya apa enggak, jadi apa enggak, beneran apa enggak kan gitu, pertanyaan di hati kan gitu. Nah daripada seperti itu memberikan energi negatif kan otomatis ya, itu lebih ya, ini sarannya lebih ke dance with life ya, lebih ke berikan energi kebahagiaan untuk kehidupan Pisces sendiri dengan proses seperti itu gitu ya. Itu. Oke. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini, yaitu saran solusinya kalian sesuaikan aja untuk di permasalahan kalian yang seperti apa, menggunakan saran solusi di sini gitu ya. Itu. Dan saya rasa cukup untuk readingan ini. Kita ketemu dengan video saya yang lain. Pisces, assalamualaikum dan bye.